Ansari, kira-kira tahu nggak kamu kenapa Bapak panggil ke sini? Soal ngerokok ya Pak? Ya, Bapak dapat laporan dari Ibu Ana. Kata beliau mendapati kamu sedang merokok di kelas. Benar kan itu? Benar Pak. Bagaimana sih ceritanya Pak? Kamu jadi berani merokok dalam kelas? Saya ingin coba-coba Pak, kebetulan saya sebelum berangkat sekolah diberi teman. Memang si Ansari, masa remaja sepertimu saat ini itu dipenuhi rasa ingin yang tahu yang sangat tinggi. Dan salah satunya yang merokok itu. Namun perlu diingat ya, kamu camkan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu pasti ada hal baik dan buruknya. Jadi, jika kamu melakukan sesuatu, sebelum bertindak, harus kamu pikirkan hal tersebut baik atau buruk untuk diri kita maupun orang lain. Baik Pak. Kira-kira dalam satu hari kamu dapat menghabiskan berapa batang? Tidak pasti Pak, tapi lebih dari 2 batang. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu merokok setiap hari. Kamu boleh kok tetap merokok, tapi kamu bisa mulai menguranginya. Yang biasa kamu rokok setiap hari, kurangi. Sampai mudah-mudahan kamu bisa menahan agar tidak mengulangi perbuatan kamu merokok di kelas ini. Maaf Pak, rasanya susah kalau sehari saya tidak merokok, tapi akan saya usahakan untuk mengurangi rokok Pak. Bapak doakan, mudah-mudahan kamu bisa berhenti sama sekali merokok. Amin, terima kasih Pak. Baik, Bapak boleh bertanya lagi? Kalau menurut kamu nih, kira-kira merokok itu baik tidak untuk kesehatan? Tidak baik Pak. Tidak baik untuk siapa? Untuk saya Pak. Hanya untuk kamu saja? Oh iya Pak, tidak baik juga bagi orang yang dekat dengan saya yang lagi merokok Pak. Mereka jadi perokok pasif. Nah itu dia, itu benar. Jadi tidak cuma diri kamu saja yang rugi, namun orang-orang di sekitarmu yang dekat denganmu saat kamu merokok itu juga terkena dampaknya. Mereka akan rugi. Ya Pak. Kemudian kalau menurut kamu yang punya kebiasaan merokok ini ya, itu kira-kira ada dampaknya nggak dengan masalah keuangan? Iya Pak, uang saku saya sering habis, tidak cukup untuk membeli makanan saat jam istirahat. Ya. Lalu kira-kira merokok pas di sekolah itu melanggar keyakinan atau peraturan sekolah tidak sih? Iya Pak, melanggar. Jadi kamu melanggar ya. Terus bagaimana kamu untuk memperbaiki yang kamu lakukan itu? Saya akan membuat rangkuman Pak tentang bahaya merokok dan cara menghilangkan kecanduan merokok dari artikel yang ada di internet Pak. Dan hasilnya nanti saya serahkan ke Bapak. Itu aja atau adakah lagi kira-kira yang mau dikerjakan? Dan saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Pak. Baik, Bapak doakan ya supaya kamu benar-benar bisa melakukan apa yang kamu janjikan tadi, dan semoga kamu bisa benar-benar menghentikan kebiasaan merokok itu. Oh ya, kalau rangkumannya tadi apabila sudah selesai, kapan mau kamu serahkan ke Bapak? Paling lambat Rabu depan Pak. Baik, Bapak tunggu ya. Terima kasih sudah bersedia menemui Bapak. Dan sekarang silahkan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Oke. Ya, Halo, nama saya Muhammad Ansari dari kelas 11 BAP. Tanggapan saya setelah bertemu dengan Pak Arif adalah Pak Arif tidak emosional dengan kelakuan saya yang melanggar peraturan sekolah, yaitu merokok di kelas. Beliau sangat sabar memahamkan saya bahwa merokok itu adalah perbuatan yang tidak baik dilakukan.
utama yang harus dibeli. Dan semoga pemahaman ini berubah menjadi kesadaran untuk tidak merokok lagi. Gimana kabarmu hari ini, Dek? Baik Pak, Jam berapa tadi datang ke sekolahan? hampir jam 7:30 Pak. Jam 7:30 ya. Begini, Dek. Bapak memanggil kamu ke sini itu karena Bapak dapat laporan bahwa kamu tidak ikut diskusi kelas waktu Bapak Ibu guru kemarin rapat. Benarkah itu? Iya Pak, Terus kalau kamu tidak di kelas, memangnya kemana perginya? ke kantin Pak, Ke kantin. Sama siapa pergi sana? sama teman-teman jurusan lain Pak. Iya sih, memang kalau ke kantin itu nongkrong, ngobrol, makan minum, itu kegiatan yang menyenangkan. Apalagi dengan teman-teman yang sepemikiran, satu frekuensi gitu ya. Tapi benar, cuma dengan jurusan yang lain, jadi tidak dengan teman satu kelasnya. Tidak ada Pak. Kamu pasti punya alasan kan, kenapa jadi pergi ke kantin saat jam pelajaran? Kamu boleh sebenarnya pergi ke kantin kapan saja kamu mau, tapi harus diingat, harus disesuaikan dengan kondisi, apakah lagi pelajaran atau tidak. Maaf Pak, waktu itu saya bosan di kelas. Kemudian pas ada teman yang mengajak ke kantin dan pas juga tidak ada gurunya, maka dari itulah saya pergi ke kantin. Setelah dari kantin itu, kamu sempat tidak untuk balik ke kelas, lalu mengikuti diskusi kembali bersama teman-temanmu? Tidak sempat Pak, karena keasikan ngobrol di kantin, saya jadi lupa waktu. Berarti karena keasikan di kantin, jadi kamu tidak ikut diskusi kelas ya? Iya Pak, Terus kira-kira tindakan yang telah kamu perbuat itu baik tidak nih? tidak baik Pak. Baik. Lalu kalau kamu misalnya tidak ikut diskusi, yang merugi siapa? Saya sendiri Pak. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memeriksa diri? Kalau saya membuat makalah tentang yang telah didiskusikan bagaimana Pak? Oke, boleh. Terus kira-kira kapan selesaikannya? Paling lambat seminggu Pak. Oke, Bapak tunggu ya 1 minggu ya. Terus satu lagi Bapak tanya boleh nggak? Boleh Pak. Ini untuk kedepannya, misalnya ya, Bapak Ibu ada rapat lagi nih, ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan nanti? Saya akan patuh apa yang telah diperintahkan oleh guru Pak. Oke. Kalau gitu, mudah-mudahan kesalahan kamu ini bisa diambil pelajarannya, oke? Jadi kamu tidak akan mengulanginya lagi. Iya Pak, terima kasih. Berarti karena keasikan. Nama saya Rifki dari kelas 11 TAP. Tanggapan saya setelah bertemu dengan Pak Arif adalah Pak Arif tidak emosional dengan kelakuan saya yang melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidak mengikuti diskusi kelas. Beliau sangat sabar memahamkan dan menyadarkan saya bahwa memulus saat pelajaran adalah
perbuatan yang tidak baik dilakukan. Saya jadi merugi karena tidak mendapatkan pengetahuan yang didiskusikan pada saat itu, sehingga saya harus mengejar materi yang telah saya tinggalkan dengan usaha saya sendiri.